Ketika ketidakadilan serta penindasan membawa manusia kepada dua pilihan, antara menjadi seorang penjahat dan balas dendam, atau menjadi seorang pahlawan memberantas semua ketidakadilan itu. Drama Korea yang berjudul Trigger ini akan mengupas tuntas situasi tersebut. Cerita ini dimulai dari munculnya rasa kecemasan dan ketakutan warga Korea. Tidak banyak dari mereka yang mengalami depresi lalu mengakhiri hidupnya. Dan ketakutan itu muncul lantaran banyaknya kriminal bersenjata yang tidak terkendali. Seorang pria yang bernama Jong Tae. Pria yang baik hati, taat hukum, dan suka menolong. Ketika di dalam kereta Jong Tae melihat situasi di sekitarnya yang sangat mengerikan. Salah satunya Jong Tae melihat seseorang menenteng senjata dan menakut-nakuti para penumpang kereta. Tidak hanya itu saja, Jong Tae menyadari kurangnya rasa kepedulian masyarakat. Itu tercermin saat kursi duduk khusus untuk perempuan hamil ditempati oleh seorang pria sehat walafiat. Jong Tae mencoba menegurnya supaya pria itu pindah dan memberikan kursinya kepada wanita hamil yang ada di sebelahnya. Namun pria itu malah ngamuk-ngamuk kepada Jong Tae. Walaupun Jong Tae sebaik itu, faktanya Jong Tae mempunyai kelainan jiwa. Jong Tae seperti memiliki dua kepribadian, sisi baik dan sisi buruk. Setiap Jong Tae merasa kesal atau marah, Jong Tae selalu berusaha meredam sisi buruknya itu yang selalu mendorong Jong Tae untuk melakukan pembantaian. Dan yang mencengangkannya lagi, di dalam tas yang di bawahnya terdapat senjata api. Jong Tae sadar akan mentalnya yang tidak stabil itu. Alasan itu juga Jong Tae seringkali mengunjungi seorang psikolog. Kondisi Korea benar-benar kacau. Tidak hanya soal senjata. Soal berita hoax pun bisa menjadi pemicu ketakutan, yang tentunya semua itu dilakukan oleh seorang wartawan bayaran. Di saat yang sama, telah ditemukan mayat di sebuah rumah kontrakan. Namun tidak ditemukan barang bukti yang mengarah kepada pembunuhan, sehingga seorang detektif menyatakan bahwa orang ini pure bunuh diri. Namun tidak lama dari itu dari saku celana mayat tersebut ditemukan beberapa butir peluru. Si detektif ini memanggil temannya yang bernama Lido, seorang mantan tentara yang ditakuti pada zamannya, yang sekarang berprofesi sebagai anggota polisi biasa. Lido melihat temuan proyektil peluru itu. Setelah melihat dan mengidentifikasi, Lido menegaskan bahwa peluru yang ditemukan bukan peluru biasa. Bahkan tentara Korea pun tidak menggunakan peluru tersebut. Merasa ada yang janggal, Lido dengan mata jelinya melihat sebuah atap yang mencurigakan. Setelah Lido memeriksanya, betapa kagetnya dia saat kumpulan proyektil peluru yang sama tersimpan di atap kontrakan. Malam itu Lido janjian dengan atasannya sekaligus ayah angkat Lido yang bernama Sersanko. Sersanko mulai bercerita, menyarankan Lido untuk ikut tes promosi. Melihat kemampuan Lido saat ini, Sersanko yakin Lido bisa menjadi seorang sersan sepertinya. Keesokan harinya di Polsek, Sersanko meminta Lido untuk membimbing anggota polisi yang baru. Polisi baru itu sebut saja Polisi Jang, yang bercita-cita menjadi seorang detektif dan berhadapan langsung dengan penjahat. Saat Jang melihat Lido sedang mengetik dokumen, Jang terlihat kecewa, mungkin di matanya Lido tidak hebat berkelahi. Dan tugas pertama Lido bersama juniornya itu mengamankan tukang rusuh atas laporan dari seorang pengusaha. Faktanya setibanya di lokasi hanya seorang ibu yang menuntut keadilan kepada perusahaan. Perlu diketahui, di Korea aksi protes perorangan tidak dilarang, kecuali lebih dari satu orang wajib melapor. Dan perusahaan dengan liciknya membayar ormas untuk berdemo seolah ormas tersebut adalah bagian dari si ibu. Sehingga si ibu bisa ditangkap. Yang ternyata si ibu setiap hari berdemo sendiri di perusahaan tersebut, berkat Lido juga si ibu bisa aman. Jang yang penasaran akhirnya mengetahui dari Lido bahwa si ibu kehilangan anaknya yang bekerja di perusahaan tersebut, dan perusahaan ini tidak bertanggung jawab. Setelah menyelesaikan tugasnya, Lido dan Jang kembali bertugas untuk memeriksa seorang tahanan rumah, yang bernama Won Song. Keduanya mendapatkan sinyal tidak stabil dari gelang tahanan yang dipakai Won Song. Dan benar saja, Won Song hampir saja membuat ulah kepada seorang perempuan, yang bekerja membenarkan air di rumahnya. Untunglah perempuan itu bisa selamat, lantaran Lido dan Jang berhasil sampai tepat waktu di kediaman Won Song. Namun Won Song dengan santainya seolah tidak terjadi sesuatu. Si perempuan itu pun kocaknya tidak cerita tentang keanehan Won Song sebelumnya kepala Lido dan Jang, dan dia pulang begitu saja setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jang dan Lido berbagi tugas memeriksa rumah Won Song. Saat Lido bertugas memeriksa bagian luar rumah, diam-diam Won Song berniat menikam Jang. Saat Jang lengah, untunglah Lido datang tepat waktu dan membanting Won Song sebelum Jang tertikam. Di saat yang sama Jong Tae hilang kendali.
Dan trigger Jong Tae bisa seperti itu lantaran tetangga kontrakannya yang sama sekali tidak menghargai Jong Tae. Amarah yang sebelumnya Jong Tae tahan sekarang meledak. Jong Tae sudah tidak ragu untuk membantai penghuni kontrakan lainnya, terutama tetangga sebelahnya yang selalu membuat Jong Tae kesal. Sebelum benar-benar dihabisi, tetangganya itu sempat melaporkan Jong Tae dan kondisi kontrakan saat ini ke polisi. Namun sesampainya polisi di tempat kejadian, malah mereka yang hampir terbantai oleh Jong Tae. Bayangkan para polisi itu hanya menggunakan pistol biasa sedangkan Jong Tae sendiri menggunakan senapan serbu. Dari senjata saja sudah tidak berimbang. Sampai akhirnya Lido dan Jang datang. Jang yang bercita-cita menjadi seorang detektif dan meringkus para penjahat begitu bersemangat. Tanpa pikir panjang dia menerobos masuk ke dalam gedung kontrakan. Namun sayangnya tembakan Jang tidak ada satupun yang berhasil mengenai Jong Tae. Malah sebaliknya Jong Tae bisa melukai Jang. Sampai akhirnya tugas itu diambil alih oleh Lido. Lido memperingatkan Jang dan polisi lainnya untuk tidak ikut campur, dan meminta mereka untuk fokus menyelamatkan korban. Sedangkan Lido sendiri berniat menjadi umpan untuk mengalihkan perhatian Jong Tae. Lido mulai mengendap-endap, dan menjadikan dirinya sebagai target buruan Jong Tae. Dan tidak lebih dari 5 menit Jong Tae bisa dijinakan oleh Lido dengan mudah. Setelah berhasil meringkus Jong Tae, para detektif mulai berdatangan termasuk kepala polisi juga datang. Namun mata jeli Lido kembali aktif. Ia menyadari bahwa ada yang aneh dengan kasur yang digunakan Jong Tae. Dan terungkaplah di bawah kasur itu terdapat beberapa senjata yang masih belum dirakit, dan senjata-senjata itu dilaporkan. Namun dari sekian banyak polisi tidak ada yang paham dengan senjata-senjata tersebut. Untuk itu kepala polisi meminta bantuan kepada pakar senjata dari militer. Namun seorang detektif mengetahui latar belakang Lido, dan ia meminta Lido untuk membantu mengungkap senjata temuan itu. Lido dengan cekatan menyambungkan setiap bagian dari senjata itu dengan lincah, sampai akhirnya senjata itu berhasil dirakit dengan rapih dan menjadi 3 buah tipe senjata beda. Lido juga menjelaskan setiap senjata yang dirakitnya dengan sangat ahli. Lido tahu senjata serbu yang mana dan senjata modifikasi yang mana. Di sini Lido menjelaskan bahwa senjata temuannya dan peluru barang bukti sebelumnya menemui kecocokan. Dan Lido tahu betul bahwa senjata-senjata ini sejatinya ada di daerah konflik dan tidak seharusnya ada di negaranya. Keesokan harinya para detektif mendatangi Jong Tae di rumah sakit. Namun Jong Tae tidak ingin berbicara dengan mereka, Jong Tae hanya ingin berbicara dengan Lido. Hingga akhirnya Lido dan Jong Tae dipertemukan di ruangan penyelidikan. Yang dimana di ruangan itu pembicaraan keduanya disadap oleh para detektif. Alasan Jong Tae ingin berbicara dengan Lido karena Jong Tae menyadari bahwa Lido bukanlah polisi biasa, dan yakin Lido orang yang paling tepat untuk buka-bukaan tentang masalah ini. Lido mulai menginterogasi Jong Tae dari mulai bertanya dari mana Jong Tae mendapatkan senjata, bertanya berapa orang yang Jong Tae habisi. Jong Tae mengaku bahwa ia mendapat senjata lewat sebuah situs gelap dan dikirim via paket. Jong Tae mengakui bahwa ia meminta satu senjata tapi malah dikirim banyak senjata. Jong Tae juga memperlihatkan situsnya kepada Lido namun situs itu sekarang sudah tidak bisa diakses. Untuk orang yang sudah Jong Tae habisi, Jong Tae tidak menyesal, menurutnya itu adalah hukuman yang pantas bagi pelanggar hukum seperti mereka. Satu pengakuan Jong Tae yang membuat Lido tertarik. Jong Tae mengatakan kepada Lido bahwa masih banyak orang lain yang memiliki senjata seperti dirinya. Detektif dan para petinggi yang menyadap pembicaraan mereka menganggap Jong Tae sudah gila dan tidak berniat mengusut pembicaraan Jong Tae barusan. Lido tidak seperti para petinggi polisi lainnya, Lido langsung pergi ke tempat kasus pertama tempat di mana kumpulan peluru ditemukan. Setelah menginterogasi orang sekitar, Lido tidak menemukan apapun. Lido tidak begitu saja menyerah. Ia terus-menerus mengingat perkataan Jong Tae sambil tidak henti-hentinya mencari sebuah petunjuk. Lido pergi ke sebuah tempat pembuangan sampah berharap bisa menemukan kardus bekas paket yang dikirimkan kepada Jong Tae. Namun sesampainya di lokasi, dia menemukan seseorang yang juga sedang mencari sesuatu. Namun orang itu pergi begitu saja setelah melihat Lido yang seorang polis juga berada di sana. Lido tidak menaruh curiga dengan orang sebelumnya, Lido hanya fokus mencari kardus yang ditunjukkan untuk Jong Tae. Sampai akhirnya Lido menemukannya dan mendapati kardus paket itu agak berbeda dari paket lainnya. Yang dimana kardus paket milik Jong Tae memiliki sebuah stiker merah. Dan Lido merasa tidak asing dengan stiker tersebut. Sampai akhirnya Lido mengingatnya bahwa paket yang sama pernah Lido lihat di rumah Wongso. Dari sini Lido menyadari bahwa Wongso memiliki senjata juga. Lido langsung menghubungi detektif kenalannya meminta mereka menangkap Wongso. Detektif tersebut langsung membawa beberapa anak buahnya untuk menangkap Wongso dengan bantuan sebuah GPS yang terpasang di kaki Wongso. Namun ternyata Wongso memotong GPS tersebut dan meninggalkannya di sebuah taksi.
Walhasil detektif dan anak buahnya merasa dikadalin Wongso. Sedangkan Lido sendiri ia pergi ke rumah Wongso, yang dimana rumah tersebut dalam kondisi gelap gulita. Lido menyadari bahwa Wongso ada di rumahnya. Dengan sedikit waspada Lido masuk rumah Wongso yang tidak terkunci, Lido juga menyadari ada pergerakan di rumah tersebut. Secara tiba-tiba Lido melemparkan handphonenya ke arah tempat yang dicurigai. Berbarengan dengan itu Lido bergerak dan menangkap orang tersebut. Dikira Wongso. Ternyata itu orang lain yang diam-diam juga masuk rumah Wongso. Sedangkan Wongso sendiri tidak ada di sana. Lido menangkapnya dan bertanya ada hubungan apa anak muda ini dengan Wonsong. Diketahuilah bahwa anak ini mengaku bernama Monbek, dan mengaku bahwa ia juga mendapatkan paket. Namun paket yang diterima hanya sebuah peluru tanpa senjata dan sebuah kertas yang berisi daftar alamat. Monbek menjelaskan bahwa ia random mendatangi alamat yang tertera dengan harapan bisa mendapatkan senjata. Hingga akhirnya sampailah Monbek di rumah Wonsong. Monbek juga mengaku bahwa ia melihat Wonsong pergi dengan membawa sesuatu. Mendengar itu Lido langsung menghubungi kantor pusat meminta mereka untuk mengecek semua CCTV yang ada di wilayah rumah Wonsong. Di tengah-tengah pembicaraan Monbek dan Lido, keduanya menyadari bahwa ada orang lain selain keduanya. Dan benar saja, orang yang tidak diketahui itu langsung kabur saat Lido dan Monbek menyadari keberadaannya. Namun Monbek berhasil menangkapnya dan mengikat orang itu di tiang listrik. Yang tidak lama dari itu, Lido dihubungi kantor pusat mengabarkan posisi Wonsong saat ini. Dengan arahan kantor pusat serta bantuan dari Monbek, Lido mengejar Wonsong. Monbek yang menjadi supir dadakan Lido mengemudikan mobilnya dengan brutal. Sampai akhirnya Monbek dan Lido tiba di titik lokasi Wonsong berada. Namun yang jadi masalahnya titik tersebut adalah daerah ramai orang berlalu lalang. Sehingga Monbek maupun Lido kehilangan jejak Wonsong. Tidak hanya keduanya, kantor pusat pun terlihat kebingungan lantaran semua CCTV di wilayah itu tidak satupun menangkap keberadaan Wonsong lewat. Lido berpikir sejenak sampai akhirnya menyadari tujuan dari Wonsong. Lido menghubungi kantor pusat untuk memeriksa CCTV kantor polisi. Dan benar saja Wonsong ditemukan sedang berjalan menuju arah ke sana. Dan yang konyolnya alasan Wonsong berniat membantai polisi karena kesal terhadap mereka yang terus-menerus memintanya untuk terus melapor. Lido dan Monbek tiba dengan kondisi kantor polisi sudah kacau. Ditambah lagi personel lainnya sedang dalam misi mereka. Sehingga hanya meninggalkan sedikit personel, selebihnya petugas administrasi seperti Polwan. Saat ini kantor polisi sudah dikuasai oleh Wonsong. Polisi sudah terpojok dan mereka semua menderita luka tembak. Lido turun dari mobil dan memborgol Monbek agar Monbek tidak ikut campur. Sebelum masuk, Lido memerintahkan polisi yang masih bisa bertempur, meminta mereka mendengarkan instruksinya. Lido sadar saat ini tidak ada senjata untuk menyerang balik Wonsong. Namun Lido ingat bahwa di ruangan barang bukti terdapat senjata. Dan rencananya Lido berniat mengambilnya, sekaligus mengalihkan perhatian Wonsong supaya polisi lainnya bisa menyelamatkan para korban. Dengan lihai Lido menghindari semua peluru yang ditembakkan Wonsong dengan memanfaatkan semua yang ada di tempat tersebut. Sampai akhirnya Lido masuk ke ruangan barang bukti dan mengambil senapan yang sebelumnya ia rampas dari Jong Tae. Setelah itu Lido keluar untuk mengambil peluru di mobil Monbek. Melihat Lido balik lagi membuat Monbek terlihat kesal, dan menghancurkan pegangan mobil yang memborgolnya. Yang tidak lama dari itu, si wartawan bayaran secara tiba-tiba ada di kantor polisi dan terlihat penasaran dengan apa yang terjadi. Hingga pada akhirnya keduanya masuk ke dalam kantor polisi untuk melihat apa yang sedang terjadi di lokasi tersebut. Kembali kepada Lido. Setelah mendapatkan senjata, Lido benar-benar menggila. Dengan lihai Lido menggunakan senapan dan memadukan intuisi yang bisa memanfaatkan segala situasi. Lido sadar bahwa di ruangan itu masih ada atasannya dan beberapa Polwan. Untuk melindungi mereka, Lido dengan sengaja menembak semua benda yang bercahaya yang berakibat tempat itu menjadi gelap gulita. Yang setelahnya Lido dengan mudah melumpuhkan Wonsong sampai Wonsong minta ampun dan meletakkan senjatanya. Namun setelah Lido mendekati Wonsong sudah tidak ada di tempat tersebut. Wonsong melihat polisi yang masih selamat dan sekarang Wonsong menodongkan senjatanya kepada mereka. Lido melihat itu, sekilas ingatan yang tidak diinginkan menyerang Lido. Lido ingat saat ia menjadi seorang tentara yang saat itu banyak korban di pihaknya, dan sekarang Lido menemui situasi yang sama. Sejak awal Lido melumpuhkan Wonsong supaya Wonsong hidup ternyata sia-sia. Trauma akan menghabisi seseorang itu membuat Lido ketakutan. Namun saat ini Lido membulatkan tekadnya untuk kembali menjadi seorang berdarah dingin demi menyelamatkan rekan-rekannya. Lido menghabisi Wonsong. Di saat yang sama semua kejadian itu terekam oleh kamera si wartawan bayaran yang ditemani Monbek. Yang keesokan harinya video Lido itu viral. Dan Lido sendiri sekarang diinterogasi, alasannya karena Lido memakai senjata ilegal.
Dua orang petinggi polisi menginterogasi Lido dan mendapatkan semua data tentang Lido, termasuk prestasi Lido saat jadi tentara. Yang katanya sudah menghabisi 99 orang tentara musuh. Mendapatkan data tersebut, kedua polisi itu menduga kalau Lido sengaja menghabisi Monsong karena sisi psikopat Lido kambuh. Melihat Lido di pojokan membuat atasan Lido marah dan membela Lido, dan meminta Lido untuk meninggalkan ruangan tersebut. Gara-gara menolong rekannya dengan senjata ilegal membuat Lido diskorsing. Tidak boleh ngantor selama 3 bulan. Walaupun begitu Lido tidak memperdulikannya. Ia ngantor tanpa seragam. Lido meminta Jang untuk mencari tahu tentang orang yang ia ikat di tiang listrik semalam. Namun Jang sendiri tidak tahu informasi tentang orang tersebut. Yang tidak lama dari itu Sersanko melihatnya, dan mengenal orang itu yang bernama Utai. Sersanko menjelaskan bahwa Utai belum lama keluar dari penjara, dan ia bekerja di sebuah ormas pimpinan orang yang bernama Gong. Lido sangat mengenal orang yang bernama Gong tersebut, lantas saat itu juga Lido mendatangi Gong, memperlihatkan foto Utai. Lido bertanya apakah Gong bermain-main dengan senjata. Gong terlihat bingung dengan pertanyaan Lido, ia juga tidak mengenal Utai. Lido memperingatkan Gong bahwa jika Gong berbohong atas jawabannya barusan, Lido pastikan Gong babak belur. Yang setelahnya Lido pergi ke apartemen Monbek sambil meminta informasi tentang Monbek kepada polisi Jang. Jang mengabarkan bahwa Monbek bekerja di sebuah pabrik senjata dan mendapatkan prestasi yang luar biasa. Namun saat Jang meminta biodata tentang Monbek ke perusahaan tersebut, Jang tidak bisa mendapatkannya lantaran perusahaan itu sangat ketat dalam memberikan informasi tentang karyawannya. Yang setelahnya Lido dan Monbek bertemu di sebuah rumah makan. Lido pura-pura tidak mengetahui pekerjaan Monbek dan bertanya tentang hal tersebut. Monbek menjawab jujur bahwa ia bekerja di perusahaan senjata yang persis seperti polisi Jang katakan. Lido juga bertanya alasan Monbek mencari senjata saat di rumah Monsong. Akhirnya Monbek menjelaskan yang katanya saat itu Monbek iseng memesan senjata di situs yang Monbek temukan. Monbek sendiri pun kaget ternyata situs tersebut benar-benar mengirimkan senjatanya. Namun yang diterima Monbek saat itu hanya pelurunya saja, dan sebuah kertas daftar alamat pengirim paket. Monbek kembali iseng dengan random mendatangi salah satu alamat yang tertera dengan harapan bisa mendapatkan senjata. Sampai akhirnya di alamat yang Monbek datangi Monbek bertemu dengan Lido yaitu di rumah Monsong. Monbek membuka bajunya dan memperlihatkan badannya yang penuh dengan bekas jahitan operasi. Monbek mengaku bahwa ia mengidap kanker dan hidupnya tidak lama lagi, dan tujuan ia mencari senjata untuk mengakhiri hidupnya. Mendengar itu Lido terlihat iba. Namun Lido kembali tertarik dengan kertas alamat yang dikatakan Monbek dan meminta Monbek memberikannya. Sayangnya Monbek sudah membuangnya. Tapi Monbek mengatakan bahwa ingatannya super tajam, Monbek bisa menuliskannya jika Lido mau. Tanpa pikir panjang Lido meminta Monbek untuk menuliskannya di secari kertas. Baru satu alamat yang dituliskan Monbek. Lido langsung panik lantaran Lido mengenali alamat tersebut. Alamat itu adalah alamat rumah ibu angkatnya. Yang ternyata ibu angkat Lido adalah seorang ibu yang tiap hari berdemo sendiri di depan perusahaan. Ibu itu menganggap Lido sebagai anak karena Lido mirip dengan anaknya. Selain itu Lido juga sering membantunya. Namun saat ini ibunya Lido sudah hilang kesabaran. Paket senjata yang diterimanya akan digunakan untuk menghakimi presiden perusahaan yang menewaskan anaknya. Ibunya Lido datang ke perusahaan bukan lagi membawa kertas bertuliskan meminta keadilan, melainkan sebuah pistol dan menghabisi sang presiden perusahaan saat itu juga. Ibunya Lido kembali pulang ke rumahnya dengan tampang pasrah kalau sebentar lagi polisi akan datang ke rumahnya. Sebelum itu terjadi, ia memasak untuk Lido yang terakhir kalinya. Namun yang datang bukan Lido melainkan si Utai. Yang ternyata si Utai memiliki kertas alamat pengiriman senjata dan sekarang si Utai meminta senjata kepada ibunya Lido. Yang tidak lama dari itu Lido datang dengan Monbek. Namun sesampai di pelataran rumah, keduanya melihat sebuah mobil yang berisi banyak berandalan. Untuk itu Lido meminta Monbek untuk mengawasi mereka, sedangkan dirinya sendiri berniat mencari ibunya. Lido masuk ke dalam rumah ibunya yang sudah tidak terkunci. Namun sesampainya di dalam, Lido disambut oleh si Utai dan anak buahnya. Dan Lido dengan mudah mengalahkan mereka. Yang tidak lama dari itu Lido melihat bercak darah menuju ke arah lemari. Dan setelah Lido memeriksanya, betapa marahnya Lido ibunya ada di sana dengan keadaan sudah terluka. Sekali lagi Lido meluapkan amarahnya kepada si Utai dan teman-temannya. Lido memukuli mereka sampai mereka patah tulang. Sedangkan di luar anak buah si Utai lainnya habis oleh Monbek. Kemudian Lido meminta Monbek untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Sedangkan Lido sendiri mendatangi Gong, yang ia tahu kalau si Utai adalah anak buahnya. Lido datang ke markas Gong tanpa permisi. Tahu-tahu anak buahnya sudah tepar begitu saja dihajar Lido.
Faktanya Gong sendiri tidak tahu siapa si Utai dan bingung juga ketika Lido mencurigainya. Namun salah satu anak buahnya memperlihatkan sosok Utai yang ternyata anak buah Jeongnam. Perlu diketahui Jeongnam adalah anak buahnya Gong, yang tugasnya mengerjakan kerjaan kotor. Dan sekarang Jeongnam pergi ke rumah sakit untuk melihat anak buahnya, sekaligus membalaskan dendamnya kepada Lido. Tepat saat di dalam lift keduanya bertemu, Jeongnam sudah mengeluarkan pisau. Untungnya saat itu Lido bersama Monbaek dan melihat gerak-gerik Jeongnam. Dengan sengaja Monbaek menghalanginya. Kemudian Monbaek dan Lido berbincang. Keduanya saling bercerita tentang kisah hidup masing-masing. Lido menceritakan hidupnya yang sejak kecil sengsara ditinggal orang tuanya, begitupun dengan Monbaek. Ia bercerita bahwa sejak bayi ia dibuang oleh orang tuanya. Sejak kecil Monbaek menjadi korban penjualan anak dan satu matanya dijual oleh si penculik. Gedean dikit Monbaek dijual ke Amerika, dan hampir seluruh organ tubuhnya habis dijual. Untungnya saat itu FBI menyelamatkannya. Perbincangan keduanya berakhir saat polisi Jang menjemput Lido pulang. Sedangkan Monbaek sendiri, ia menyalakan rokoknya dan berjalan ke sebuah tempat parkir dengan gagah. Dan yang mengagetkan Monbaek disambut bak ketua mafia dengan mobil yang sudah berganti menggunakan mobil mewah. Yang artinya sejak awal Monbaek bukan orang sembarangan. Dan terungkaplah ternyata Monbaek adalah dalang dari semua kekacauan yang terjadi Korea. Sekaligus orang yang dicari Lido sebagai penjahat utama dalam penyebaran senjata di negaranya. Yang lebih mengagetkan lagi sejak awal Monbaek mengetahui bahwa Lido mencari informasi tentangnya. Monbaek tidak merasa terganggu dengan gerak-gerik Lido tersebut lantaran Monbaek ingin memastikan sesuatu tentang Lido. Dan terungkaplah bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan senjata dari Monbaek. Monbaek hanya memberikan senjata kepada orang-orang yang benar butuh. Seperti orang yang putus asa akibat ketidakadilan. Dan Monbaek hadir sebagai pendukung bagi mereka dengan senjata-senjatanya. Sekarang Monbaek meminta anak buahnya untuk mencari sasaran berikutnya untuk diberikan senjata. Monbaek melamun dan mengingat hal yang paling mengerikan dalam hidupnya. Monbaek remaja datang seorang diri ke markas ormas yang sebelumnya hampir menjual seluruh organnya. Monbaek menghabisi mereka dengan satu buah pistol. Yang tidak lama dari itu ormas lainnya datang, dengan tujuan membasmi mereka juga. Ormas ini dikatakan sebagai ormas yang bergerak di penjualan senjata. Namun saat ini mereka terhentak terkagum-kagum melihat Monbaek menghabisi musuh mereka seorang diri, dengan sebilah pistol di tangannya. Akhirnya ketua ormas senjata itu mengangkat Monbaek sebagai anak dan memberikan Monbaek mata biru. Kembali ke masa sekarang, Monbaek melepas softland di matanya dan terlihatlah sebelah matanya berwarna biru. Tidak lama dari itu Monbaek mendapatkan laporan bahwa sasaran berikutnya sudah ditemukan. Sasaran mereka adalah dua orang anak yang bernama Gujin dan Yondong. Dan keduanya adalah korban bully di sekolah mereka. Gujin dan Yondong pergi bersama ke pusat kota, dan tidak lama dari itu tiba-tiba di lokasi tersebut menjadi sebuah pertempuran antar geng. Sehingga membuat para pengunjung panik. Yang tidak lama dari itu Monbaek datang dengan senjata mainan di tangannya, dan Monbaek menghentikan tawuran antar geng tersebut dengan mudah. Melihat aksi Monbaek tersebut sukses membuat Gujin terkagum-kagum. Kemudian Gujin menemui Monbaek memintanya untuk dilatih menembak. Setelah Monbaek berhasil memikat targetnya, dia memberikan alamat paket senjata kepada Lido. Monbaek mengatakan bahwa alamat tersebut adalah alamat seorang murid SMA. Dan benar saja setelah Monbaek mengatakan itu kepada Lido, di sebuah sekolah SMA terjadi kegemparan. Yondong sengaja mengunci semua murid di dalam gedung sekolah, yang setelahnya Yondong dengan brutal menembaki mereka. Tentu saja target Yandong yang sebenarnya adalah beberapa siswa yang sering membulinya. Namun sebelum Yandong mencari mereka, Yandong menemui Gujin dan memberikan Gujin senjata. Meminta Gujin untuk membalas perlakuan pembuli itu dengan senjata yang sekarang mereka punya. Kemudian Yandong mulai mencari-cari siswa yang sering membulinya. Semua siswa yang terperangkap tidak bisa keluar gedung, sekarang bersembunyi di perpustakaan termasuk si tukang buli. Yondong jelas mengetahuinya. Yandong menawarkan kepada para pembuli untuk menampakkan wajah mereka jika mereka tidak ingin lebih banyak jatuh korban. Seorang guru muncul dan membujuk Yondong, guru tersebut berjanji bakal mencari jalan keluar dari pembulian itu. Namun Yondong tidak mempercayainya, lantaran Yondong seringkali melaporkan apa yang sudah terjadi kepada dirinya. Namun sehingga saat ini pihak sekolah tidak sama sekali menindak para pembulinya. Sampai akhirnya si pembuli mulai terpojok dan Yondong sudah mengarahkan senjatanya. Sebelum peletuk senjata itu ditarik, Yondong sudah terlebih dahulu dibuat pingsan oleh Lido yang secara tiba-tiba muncul di lokasi tersebut. Yap, Lido pergi ke sekolah itu bersama Monbaek. Keduanya memecah kaca gedung sekolah untuk menyelamatkan para siswa, sebelum akhirnya sekarang Lido berhasil menyelamatkan si pembuli. Namun tidak lama dari itu terdengar suara tembakan yang ditembakkan oleh Gujin,
Gujin berniat menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan Yondong untuk menghabisi si pembuli. Jarak antara Lido dan Gujin cukup jauh, sehingga Lido dan murid lainnya yang melihat itu hanya bisa pasrah. Sedangkan Monbek yang berada di belakang Gujin tersenyum melihat semua tragedi tersebut. Lido tidak bisa melihat ekspresi Monbek lantaran mereka terhalang oleh rak buku. Lido membujuk Gujin supaya Gujin tidak membunuhnya. Dengan kata-kata bijak yang cukup menenangkan sambil berjalan perlahan menuju Gujin, Lido meminta Gujin memberikan senjatanya kepada Lido. Gujin hanya diam dan Lido mengambil senjatanya dengan perlahan, yang setelahnya Lido memeluk Gujin menenangkannya. Akhirnya tragedi di sekolah SMA berakhir. Monbek sudah terlebih dahulu keluar gedung sambil memperhatikan suasana sekolah yang kacau, jeritan ketakutan para murid dan orang tua mereka jelas terlihat. Ekspresi Monbek menandakan bahwa Monbaek puas dengan semua kejadian tersebut. Di momen yang sama Lido mendapatkan kabar buruk tentang Monbaek dari polisi Jang, yang ternyata Monbaek yang bekerja di perusahaan senjata bukanlah Monbaek yang Lido kenal. Lido mendengar semua informasi tentang Monbek dan tahu kebenarannya. Lido langsung menghubungi polisi, meminta mereka untuk mengepung gedung sekolah untuk menangkap Monbek. Dari kejauhan Monbek dan Lido saling bertatapan, senyuman Monbek seolah mengatakan bahwa sekarang topengnya sudah diketahui Lido. Saat beberapa polisi bergerak, di saat yang sama Monbek menghilang di tengah-tengah kepanikan orang tua siswa. Tidak lama dari kejadian itu, Lido dihubungi oleh Gong. Ia ingin mengungkapkan sesuatu yang besar kepada Lido. Gong dan Lido bertemu di sebuah gedung terbengkalai, dan Gong memamerkan beberapa mobil yang semuanya berisi senjata. Gong mengungkapkan bahwa yang menyebarkan semua senjata itu adalah orang yang bernama Kim, dan si Kim juga terhubung dengan anak buahnya yaitu Jeong Nam. Perlu diketahui Gong mengungkapkan semua itu lantaran takut dengan semua senjata yang dia punya. Lantaran jika ketahuan negara resikonya bisa berurusan dengan tentara bukan lagi polisi. Demi menghindari itu sekarang Gong bekerja sama dengan Lido untuk mengungkap semua senjata-senjata tersebut. Lido dan Gong berniat menarik keluar Kim dari persembunyiannya, dan ia yakin anak buahnya Jeong Nam yang menyembunyikannya. Untuk itu Gong kembali menemui Jeong, memintanya membawakan tangan dari Kim. Pergerakan Jeong Nam dan anak buahnya saat mencari Kim diawasi oleh anak buahnya Gong, yang diawasi juga oleh beberapa polisi. Sampai akhirnya beberapa polisi melihat Jeong Nam pergi menemui Gong di kantornya. Namun ternyata itu bukan Jeong Nam yang berniat memberikan tangan Kim melainkan Kim itu sendiri. Sehingga adu tembak di keduanya tidak terelakkan dan mengakibatkan keduanya tewas. Sedang Jeong Nam sendiri berada di pemandian air panas, mereka membasmi anak buah Gong yang tersisa dan mengambil miliaran uang milik Gong. Kembali ke tempat Gong. Polisi baru menyadari Gong dan Kim tewas setelah mereka memaksa masuk ke ruangan mereka. Kejadian itu juga dilaporkan kepada Lido yang sejak tadi sudah standby memata-matai markas Jeong Nam. Setelah mendengar Gong tewas dan bukan Jeong Nam yang datang, Lido langsung menyerbu markas Jeong Nam seorang diri. Dengan mudah Lido membasmi anak buah Jeong Nam, yang kira-kira lebih dari 20 orang terkapar. Namun bos mereka Jeong Nam berhasil kabur dengan mobilnya. Lido tidak mengejarnya, Lido malah naik ke atas gedung, dan mengincar ban mobil Jeong Nam yang saat itu melaju kencang. Dengan senapannya Lido mengincar, saat pelatuknya Lido tarik peluru tersebut dengan tepat mengenai ban mobil yang ditumpangi Jeong Nam. Sehingga membuat mobil tersebut oleng dan kecelakaan. Jeong Nam keluar mobilnya, dan panik saat tidak menemukan Lido di sekitarnya. Di saat yang sama dengan munculnya Jeong Nam tersebut, membuat Lido dengan mudah membidik dan melumpuhkannya. Yang setelahnya beberapa polisi datang menangkap Jeong Nam, serta menyita beberapa senjata dari mereka. Setelahnya Lido menemui teman lamanya semasa Lido menjadi seorang tentara. Lido memberikan sebuah benda kecil, dan meminta temannya itu mengidentifikasi apa benda tersebut. Temannya itu mengatakan bahwa benda yang ditemukan Lido dari senjata Monbek adalah sebuah chip GPS. Namun bukan chip biasa, alat itu bisa menjadi GPS dan penyadap jika ada pemicunya, dan meminta Lido untuk mengingat mungkin Lido pernah melihat benda aneh lainnya di dalam senjata milik Monbaek. Saat itu juga Lido kembali dan membongkar semua senjata kiriman Monbek, yang ternyata semua senjata tersebut sudah terpasangi chip. Namun sampai saat itu Lido tidak menemukan benda pemicunya apa. Sedangkan Monbek sendiri sekarang mulai serius. Sebagai seorang pedagang senjata, Monbaek tahu betul apa yang harus diperbuat. Monbek menggunakan wartawan bayaran untuk menyebarkan ketakutan, sehingga masyarakat membeli senjatanya untuk melindungi diri mereka. Yang setelahnya Lido dihubungi oleh kantor Intel kepolisian. Lido dikabari bahwa pihak Intel berhasil mengetahui tentang organisasi yang dijalankan Monbaek. Mereka juga mengungkap tentang tragedi bundir di awal cerita, atau tepat di mana peluru tanpa senjata ditemukan. Yang ternyata kejadian itu bukan kejadian bundir melainkan dihabisi Monbek. Lantaran orang itulah orang yang menculik Monbek dan menjualnya saat kecil.
Dan terungkap juga bahwa alasan Mobek menyebarkan senjata bukan mencari keuntungan atau berbisnis, melainkan berniat menghancurkan negaranya. Yang tidak lama dari itu, kantor Intel diretas oleh Mon Baek. Saat itu Mon Baek berada di mobilnya, dan sepertinya Mobek berada di sebuah tempat. Mon Baek bisa menembus pertahanan Intel polisi Korea, karena salah seorang polisi di sana membawa salah satu senjatanya. Seperti yang sudah diketahui bahwa senjata Mon Baek seluruhnya sudah tanami sebuah chip. Mon Baek dengan santainya mengatakan bahwa senjatanya sudah tersebar. Intel polisi langsung gerak cepat melacak keberadaan Mon Baek lewat chip yang Lido bawa. Lido meminta menampilkan CCTV tempat Mon Baek saat ini. Namun yang tampil malah ayah angkatnya Lido, yaitu Sersan Ko. Ayah angkatnya Lido membawa senjata milik Mon Baek. Yang ternyata tanpa sepengetahuan Lido, adik angkatnya tewas bundir. Dia depresi karena ditipu. Sedangkan si tukang tipunya tidak diadili, bahkan sekarang mereka sedang pesta. Dan Sersan Ko kesana untuk membalas dendam. Lido langsung menuju ke lokasi ayahnya. Sesampainya di sana Lido melihat ayahnya sudah menodongkan senjata kepada si penipu. Yang tidak lama itu sekelompok polisi datang mengepung, bersiap menembak mati Sersan Ko. Yang lebih mengagetkan lagi, semua yang terjadi saat ini sudah terprediksikan oleh Mon Baek. Sehingga Mon Baek menempatkan si wartawan bayaran untuk merekam kejadian itu. Lido memohon kepada para polisi yang mengepung untuk menahan diri, selagi Lido membujuk Sersan Ko. Yang ternyata keputusasaan Sersan Ko saat ini, pernah juga dirasakan oleh Lido. Dulu saat Lido kecil pernah menodongkan senjata kepada penjahat yang menghabisi keluarganya, dan Sersan Ko lah saat itu yang menenangkannya. Dan sekarang giliran Lido untuk menolong ayah angkatnya tersebut. Sampai akhirnya Sersan Ko mengingat semua itu dan menangis. Sersan Ko berhasil keluar dari dendamnya berkat bujukan Lido. Namun rupanya Mon Baek yang menyaksikan semua itu dari dalam mobil, tidak menyukai momen tersebut. Dan momen itu di luar prediksinya yang seharusnya terjadi kekacauan. Setelah gagal menciptakan kekacauan lewat Sersan Ko, Mon Baek berniat membuat kekacauan yang dibuatnya sendiri. Mon Baek turun dari mobilnya yang diikuti oleh anak buahnya. Dengan dua senjata di tangannya, Mon Baek menghabisi semua polisi yang mengepung Sersan Ko, dan sekarang senjata itu mengarah ke arah Lido. Lido berhasil dilumpuhkan, tepat saat Mon Baek berniat mengakhiri Lido. Sersan Ko melindunginya yang berakibat Sersan Ko tewas. Mon Baek menghampiri Lido yang sudah tepar di tengah jalan. Mon Baek juga memanggil si wartawan bayaran untuk merekam pembicaraan dirinya dengan Lido. Yang mengagetkan ternyata Mon Baek pernah beradu pandang sebagai musuh saat keduanya masih aktif berperang. Dan Mon Baek mengakui kehebatan Lido saat itu. Tapi setelah melihat Lido yang sekarang, yang tidak ingin lagi berurusan dengan senjata, Mon Baek kecewa. Si wartawan bayaran merekam pernyataan Mon Baek, saat Mon Baek mengakui bahwa keresahan dan ketakutan masyarakat saat ini adalah ulahnya. Ia juga mengumumkan kepada seluruh rakyat Korea bahwa senjatanya gratis bagi siapapun yang membutuhkan. Setelah itu, korban-korban ketidakadilan memburu senjata yang dibagikan Mon Baek. Tidak banyak para YouTuber dengan sengaja mengambil senjata Mon Baek dan mereviewnya. Sehingga membuat itu semakin viral, semakin banyak warga yang menginginkan senjata, sehingga kasus demi kasus kriminal bersenjata semakin marak. Gara-gara itu juga sebagian warga menolak keberadaan senjata tersebut dan berdemo. Namun unjuk rasa mereka dibalas dengan unjuk rasa pihak yang pro, yang berakibat kedua kubu pendemo itu saling serang dan berkelahi. Keresahan dan kerusuhan tersebut persis seperti yang sudah Mon Baek prediksi. Yang entah apa rencana Mon Baek setelahnya, Mon Baek tiba-tiba mengambil alih sebuah organisasi ormas terbesar di Korea dengan mudah. Sedangkan Lido akhirnya sadar. Hal yang pertama Lido tanyakan adalah kondisi ayahnya. Setelah Jang memberitahukan bahwa Sersan Ko tewas, Lido tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Seolah hilang harapan, selama beberapa hari itu Lido termenung dan melamun. Sampai akhirnya Lido disadarkan dengan sebuah siaran langsung dari Mon Baek. Mon Baek mengabarkan bahwa ia bakal memberi senjata gratis di sebuah halaman gedung stadion. Mon Baek juga menghubungi Lido meminta Lido untuk datang ke lokasinya. Lido pergi ke sebuah gedung untuk menemui Mon Baek. Kedatangan Lido langsungnya diawasi oleh beberapa anak buah Mon Baek. Lido tidak berbasa-basi, ia langsung bertanya alasan Mon Baek memilihnya. Yang ternyata sebelumnya Mon Baek menargetkan Jong Tae, namun saat itu Jong Tae dikalahkan oleh Lido. Setelah mencari tahu tentang Lido, Mon Baek tertarik, dan penasaran apa yang akan terjadi jika Lido sang ahli senjata yang sudah pensiun, kembali memegang senjata. Mon Baek berniat memperlihatkan sesuatu kepada Lido. Mon Baek meminta Lido untuk melihat keluar jendela, yang tidak lama dari itu sebuah truk parkir di sebuah kerumunan massa. Mon Baek keluar dari gedung dan berdiri di samping truk tersebut. Yang ternyata truk itu dipenuhi kardus yang berisi senjata. Massa yang berkumpul keos, semua berebut senjata yang Mon Baek bagikan. Sementara Lido,
Ia tidak bisa keluar lantaran anak buah Monbek tidak membiarkannya. Namun Lido dengan lihai menghabisi mereka, dan sekarang Lido tepat berhadapan dengan Monbek. Hanya saja keduanya dipisahkan oleh kekacauan massa di depan mereka. Monbek dengan santai sambil tersenyum kepada Lido bertanya, "Apa yang akan terjadi jika semua orang itu mendengar suara tembakan?" Dan Monbek akan segera memperlihatkan jawabannya sekarang kepada Lido. Monbek beserta anak buahnya menggunakan bom asap, sehingga semua tempat itu dipenuhi seluruhnya oleh asap. Yang tidak lama dari itu suara tembakan terdengar oleh Lido, refleks Lido menembakkan senjatanya ke arah suara tersebut. Berbarengan dengan itu, asap semakin menipis dan memperlihatkan bahwa arah yang Lido tembak barusan, rupanya mengenai telak kepada Monbek. Namun respon Monbek malah tersenyum lantaran inilah yang Monbek inginkan. Sejak awal Monbek berniat mati di tempat ini, bersama dengan kekacauan ini. Yap, semua cerita yang Monbek ceritakan kepada Lido sebelumnya sebuah kebenaran, termasuk cerita tentang penyakitnya. Tembakan Lido juga menjadi awal terjadinya penembakan massal di tempat tersebut. Massa yang bersenjata saling serang satu sama lain, sehingga kejadian itu membuat Monbek semakin tersenyum. Namun senyum itu berubah menjadi kekesalan lantaran orang yang dipilih untuk menggunakan senjatanya. Faktanya malah membuang senjata tersebut. Lido lebih memilih melindungi seorang anak kecil dengan tubuhnya sendiri, di tengah-tengah mencekamnya tempat tersebut. Kejadian itu jelas diketahui si wartawan bayaran, yang mengakibatkan apa yang terjadi saat itu, dari awal sampai akhir masyarakat seluruh Korea mengetahuinya. Dikatakan kejadian itu mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Setelah kejadian itu, banyak warga yang memiliki senjata tersadar dan menyerahkan senjata mereka ke pihak kepolisian. Sedangkan si wartawan bayaran sekarang menjadi jutawan, dan sekarang ia sudah memiliki gedung sendiri. Namun kesenangannya hanya berlangsung beberapa hari saja, lantaran ia pun tewas oleh seorang perempuan korban berita abal-abalnya. Sedangkan Monbek sendiri rupanya masih hidup, dia sedang dirawat di rumah sakit, serta organisasinya masih berjalan seperti biasa. Dan Lido sendiri menemui ibu angkatnya, yang sekarang kondisinya semakin membaik. Yang setelahnya Lido bekerja seperti biasa. Akhir drama ini memperlihatkan kalau Lido menjemput seorang anak.